Kan ya? Oke, dimulai. Dimulai, silakan ketua kelas Mas Yanto bisa memimpin. Siap, mulai. Terima kasih. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sebelum mulai pembelajaran, silakan bisa berdiri dulu. Kemudian perhatian seragamnya. Bagi yang merasa belum rapi langsung saja dirapikan. Ya, yang gulungan, gulungannya dibuka. Yang putra sudah dimasukkan semua. Yang sebelah kanan. Ya, sudah rapi semua ya. Terima kasih, silakan boleh duduk lagi. Bisa duduk untuk bagian ini ya. Ini tanggal berapa? Nanti yang namanya pembukaan silakan angkat tangan, kemudian hadir begini ya saya. Oke, Mas Alfatsyah kita juga, Mas Akil kita juga, Mbak Ananta, Mas Adika, Mbak Abdul, Mbak Anissa, Mbak Anafi, Mbak Aura, Mbak Ina, Mbak Rita, Mbak Marcella, Mas Rafael, Mbak Mesa, kemudian Mbak Nabila, Mas Nanda, Mas Raffi, Mas Rehan, Mbak Rizka, kemudian Mbak Rizky, Mas Nadia, Mbak Tabita, kemudian Mas Idris, Mas Yogi, Mas Idris Sakit, kita Mas Sakit atas nama Yogi ya. Kita doakan agar teman kalian bisa segera sembuh ya. Ya, bisa segera belajar kembali dengan kita belajar bersama di ruang kelas. Kemudian, yang kalian di sini sudah hadir, sudah diberikan kesehatan, wajib bersyukur. Untuk syukurnya apa? Ya, baik, bisa alhamdulillah. Tetapi kalau perbuatannya bagaimana? Simpel saja. Kalau seorang siswa sudah sampai sekolah, bersyukurnya adalah mengikuti pelajaran dengan baik, karena ada teman kalian yang tidak berkesempatan ada di ruang kelas ini, kalian yang dapat kesempatan sudah diberikan nikmat saja di alam baiknya kalian maksimalkan kesempatan nikmat tadi sebaik itu ya. Selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran ya, di awal semester dulu kalian sudah membentuk kesepakatan kelas ya. Terus dibacakan ya. Yang pertama, mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Tadi sudah sesuai jadwal semua. Jaminan kita sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, perilaku dan bertutur kata yang sopan. Dia fokus dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, meminta izin dulu saat ingin keluar kelas ya. Kemudian menerapkan budaya 5S dan 5S dalam layak dengan sesama teman dan saling menghormati. Kemudian tadi belum aja tentang HP ya, jam penggunaan HP. Silahkan karena kita belum menggunakan HP, jadinya bisa kita mengajar kesempatan terlebih dahulu. Sudah sempat semua ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kan? Tadi di awal sudah terlihat ya. Jadi ini kita belajar tentang validitas sumber data. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian dan perbedaan antara data dan informasi ya. Oke. Jadi ini ya tujuannya adalah strategi adalah kalian semua mampu memahami konsep validitas sumber data dengan tepat. Kemudian yang kedua mampu menganalisis validitas sumber data dengan tepat. Jadi kemarin kalian hanya tahu ada data atau informasi, tetapi belum kalian lihat apakah data yang kalian peroleh itu benar
atau tidak. Jadi cuma data apakah itu valid atau tidak kalian kan belum tahu ya Cak ya. Nah hari ini nanti kalian akan belajar membuktikan apakah data atau informasi yang kalian peroleh itu valid atau tidak. Itu tujuannya. Nah kemudian tadi namanya sudah disimpan karena belum melakukan. Sekarang silahkan datanya boleh dikeluarkan. Kita ya akan belajar menggunakan HP. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Di sini sudah ada QR code yang bisa kalian pindah ya, atau bisa kalian scan ya. Silakan bisa di-scan menggunakan HP kalian masing-masing. Jika ada beres bisa diklik. Terus bagi yang tidak bisa ya, minta tolong salah satu di-share ke grup ya linknya ya yang sudah dicoba dulu. Ya sudah. Sudah ada assignment-nya di grup? Jangan dijawab dulu ya, nanti jawabnya bersama-sama. Belum, dari bisnis tempat. Oke, jadi saya sama Mas Marcel ya. Silahkan yang punya misalnya ya. Ada yang belum tapi anak-anak juga bisa. Yang lain jangan jawab dulu nanti kita jawabkan. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian mencari berita atau artikel dari internet? Karena atau tidak, silakan bisa dijawab. Di situ ada, jangan lupa maksimal hanya 25 karakter. Jadi ada 18, 21 yang berikan selesai. Oke, dikatakan ya. Oke, ada yang ternyata ada yang belum pernah, saya yang jawabannya 3. Kemudian lebih banyak yang pernah, ya. Jadi nanti harus sering-sering jawabnya browsing. Kalau ngomong aja ya, kalian browsing itu sudah termasuk mencari berita atau informasi dari internet. Di sini sudah banyak ya, sudah lebih banyak yang pernah daripada yang belum pernah. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi katanya kan sudah pernah. Terus, apakah kalian memastikan kebenaran dari berita atau artikel yang kalian baca tersebut? Kalau kalian browsing, langsung kalian baca, langsung kalian masuk, atau kalian cari tahu dulu buat ini valid tidak ya? Dan kalian baca dan kalian masuk. Ya, ada yang kadang silakan ya dijawab sejujurnya. Tidak ada kaitannya dengan apa ya. Tidak ada jawaban yang salah. 23 jawaban. Oke, yang jawab iya, tapi apa namanya seluruh lumayan banyak. Oke, jadi yang lain tidak ya. Jadi pertimbangkan dulu ya. Oke, kalau yang iya coba tadi pertama dari kita iya ya. Oke, tadi dilihat dulu memastikan bahwa berita itu benar atau tidak. Memastikannya dari apa? Oke, cara tahu dia itu bagus atau tidak? Jadi cari sumber lain ya. Satu lagi tadi kejuran yang dia sudah. Biasanya apa? Kalau menentukan berita itu benar atau tidak? Oke, berarti mencari tahu dan membandingkan ya, lebih sumber ya. Oke, yang lain berarti belum pernah ya. Oke,
Jadi kalian asal aja berita langsung bacakan kebenaran atau tidak ya. Pertanyaan terakhir. Apa yang kalian ketahui tentang hoax? Tulisannya hoax tapi bacanya hoax ya. Ini pasti sudah sering ya. Jika kalian membaca atau mungkin mendengar kita pasti sudah banyak yang benar. 14 jawaban. Ayo jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya apa jawabannya yang sesuai ini dia menjawab hoax adalah ada yang menjawab hoax adalah informasi yang tidak benar, cerita tidak valid, cerita tidak pasti, membohong palsu ya. Jadi jawabannya sudah pakai kali ya. Jadi hoax adalah berita yang tidak diketahui sebenarnya secara jelas, tidak bisa dipastikan bahwa berita itu benar ya. Jadi asalnya tidak tahu, kemudian isinya juga masih dipertanyakan kebenarannya, itu adalah hoax. Kemudian kalau kalian ketemu hoax, apa yang kalian lakukan? Kalau ketemu informasi ya, jangan ditelan-telan, mentah, dipertimbangkan dulu, tapi jangan tahu dulu valid atau tidak, benar atau tidak. Jangan malah digoreng ya. Jadi kalau semakin kuat padahal itu informasinya adalah informasi yang belum pasti kebenarannya. Oh, sekarang HP-nya disimpan lagi. HP-nya disimpan. Kita lagi di depan. Kelihatan? Ya. Di depan ini adalah ya informasi ya fakta yang mengejutkan ya terkait dengan temuan isu hoax pada tahun 2018 sampai 2023. Jadi ternyata selama kurang lebih 5 tahun itu ada isu hoax sebesar 11.642. Ini dihitung di seluruh Indonesia ya. Kemudian dari data ini ya, apa yang bisa kalian tarik informasinya? Tadi satu sudah disampaikan. Ternyata dalam waktu kurun waktu 5 tahun itu ada data sebesar tadi 11.642. Coba informasi lain yang kalian dapatkan dari infografis ini. Ini melatih literasi kalian. Kalau ada data seperti ini, datanya bagaimana? Coba Mbak Haifah, satu informasi saja dari infografis yang di depan. Ya benar. Kemudian kalau datanya ini Mbak, bisa kamu ambil satu saja. Misalnya data hoax di bidang itu. Data hoax pada bidang kesehatan 2250. Nah, benar. Ini salah satu membaca informasi yang ada di infografis. Yang lainnya lagi, Mas Adian coba. Satu yang belum disebutkan Mbak Haifah. Berapa? Ya, 64. Satu lagi Mbak Friska. Oh ya, oke. Jadi ada banyak informasi yang kalian peroleh dari satu data ini ya. Nah, kemudian ternyata dari 5 tahun itu yang paling besar itu dimanakan ternyata di bidang kesehatan. Ada yang tahu kenapa di bidang kesehatan hoaxnya lebih banyak daripada yang lain? Oke, benar sekali. Jadi di tahun 2019 kan sudah masuk kategori ini ya kan? 2019, 20, 21 kita kan mengalami pandemi COVID. Nah, karena masyarakat kita masih awam ya, awalnya kan belum tahu COVID itu virus apa sih? Jadi banyak berita-berita bohong ya, yang mungkin dan dipercaya oleh masyarakat termasuk kita. Karena kita kan belum tahu, jadi banyak sekali
isu yang beredar padahal itu tidak benar. Kemudian nomor 2 adalah isu terkait pemerintahan. Oke. Nah, di sini ini kan berakhir datanya diambil per tahun 2023 ya. Kalau 2024 ini kan datanya belum keluar. Menurut kalian ada yang bisa menerangkan mungkin 2024 nanti yang paling banyak isu hoaxnya itu di bidang apa? Betul, politik atau pemerintahan. Karena apa? Ya benar. Karena di tahun 2024 di bulan April kemarin aja pemilihan presiden, DPR, DPD ya. Kemudian nanti bulan November yang sudah punya hak pilih juga kan datang ke TPS untuk memilih kepala daerah, bupati dan juga jadi karena 2024 ini tahun politik, kemungkinan nanti hoaxnya yang paling banyak juga dari bidang politik. Oke, ini adalah contoh data ya. Data ini yang sebesar itu. Kemudian kita masuk ke pengertian dari validitas data. Validitas data. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, Mas Andika tolong baca yang keras. Validitas berdata adalah keakuratan data dan informasi yang kita peroleh. Benar. Kalau data kemarin kan tahu pengertiannya, tapi kalau validitas itu adalah tingkat kebenaran dan keakuratannya. Apakah data yang sudah kalian baca kemarin itu termasuk data yang benar? Apakah akurat ya? Itu nanti kalian pelajari di pembelajaran dari itu. Ya. Kemudian mengapa ya? Jadi pentingnya apa sih kita belajar tentang validitas berdata? Yang pertama, membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat. Contohnya, kemarin kalian PPDB ya. Nah, sebelum pengumuman, kalian melihat statistik nilai kalian tidak. Nah, jadi kalian melihat kemudian data kalian masih aman dan di situ ya. Jadinya kalian optimis, oh saya bisa masuk jurusan IPB di SMK Negeri 1 Bali. Saya tidak perlu cabut berkas untuk pindah ke sekolah. Berarti kalian sudah bisa memutuskan membuat keputusan berdasarkan datanya tadi. Datanya adalah data statistik nilai kalian. Mungkin yang teman-teman kalian yang belum beruntung ya, mereka sama dengan kalian, mereka memantau. Jadi mereka juga melihat datanya. Ternyata kok kebiasaan namanya sudah tidak ada. Akhirnya mereka membuat keputusan juga. Keputusannya apa? Sebelum ada dasarnya, dianalisis dulu berdasarkan data atau informasi yang akurat. Akhirnya kalian akan membuat sebuah keputusan. Kemudian selanjutnya ini ya, perbandingan nanti ada tugas tentang ini. Tadi kalian sudah paham pengertian tentang validitas berdata atau mungkin ada yang mau didalilkan dulu? Jadi aja ya, paham semua ya. Oke. Nanti kalian akan mengevaluasi validitas dari data. Mengevaluasinya itu menggunakan 4 kriteria ya, jadi ada 4 indikator. Yang pertama, identifikasi sumber. Contohnya, kalau misalnya data yang sesuai sampaikan tadi, nanti kalian cari tahu ya artikelnya atau datanya itu sebenarnya juga perkembangan. Misalnya artikel di media massa ya, kan dicarang oleh siapa itu berarti perseorangan ya. Ada juga yang seperti buku ini tadi. Berarti ini adalah penulisnya adalah organisasi atau instansi. Instansinya adalah Kominfo. Paham ya yang kedua ya. Terus yang ketiga, periksa isinya, isi sumbernya. Apakah isinya yang ada di sini ini benar atau tidak ya? Isinya ini bisa kalian lihat benar tidaknya itu dari yang keempat. Bandingkan dengan sumber lain yang sudah dilakukan dari sama Mbak. Jadi melihat apakah informasi itu benar atau tidak itu bisa dibandingkan dengan sumber lain. Bisa jadi sumber A menyampaikan bahwa informasi itu benar, tetapi informasi dari link B ternyata berita itu hanya berita bohong. Nah, jadi sebanyak-banyaknya
adalah kalian gantikan dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, ini dulu 1, 2, 3, 4 yang ingin ditanyakan. Karena nanti setelah ini ada silakan siap belum dasarnya saja. Jadi kalian nanti yang ingin melihat lebih jauh, kalian bisa membaca materi yang sudah disiapkan di Google Drive. Di situ ada nanti bentuknya. Ada yang bentuknya bisa seperti ini ya. Ini bentuknya PDF. Kemudian yang PDF nggak apa-apa, bisa nonton video. Jadi di sini sudah disediakan berbagai media, berbagai ajar ya. Silakan nanti bisa kalian buka sesuai dengan minat kalian. Selanjutnya, kalian sudah dibagi menjadi 9 kelompok. Dibacakan ya. Nanti bagi temannya ya, singkat di apa ya. Kelompok 1 Mas Armanda, anak dari Mas Anak, dan Jida sama Mbak Jila. Yo, Mario. Yang masih anak-anak ya. Yo, Mario. Tanpa suara. Kursinya saja di atas di HP kalian sudah bisa LKPD-nya ya, Sa. Nah, di sini dituliskan singkat yang dia tugasnya adalah carilah satu artikel atau data dari internet. Satu artikel atau berita atau info atau data dari internet, satu saja. Kemudian lakukanlah evaluasi terhadap data tersebut yang meliputi 4 indikator tadi. Yang pertama, mengidentifikasi sumbernya dari mana. 2, memeriksa kredibilitas penulisnya. Ya, penulisnya itu kredibel nggak, bisa dipercaya atau tidak, siapa. Terus yang ketiga, periksa isi sumber, isinya itu konsisten, masuk akal atau tidak. Kemudian yang terakhir, membandingkan dengan sumber lain. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya dulu untuk tugasnya. Di grup bisa HP-nya sudah dibawa ya, bisa dibuka LKPD-nya, di situ lebih lengkap. Terus di bagian bawah nanti ada rubrik penilaian. Kalau pengen dapat nilai yang maksimal, kalian berarti penuhi yang indikator skornya paling tinggi, 4 itu. Kemudian nanti hasilnya ditulis di selembar kertas ini. Satu kelompok cukup 1 saja ya. Ya, kalau perlu silakan perhatikan depan dulu. Kalian cari di internet ya, cari ya. Misalnya, kita tahu data tingkat literasi ya. Data tingkat literasi Indonesia. Kalian tulis saja. Nah, di sini langsung tulis. Ada banyak sumber ya, Cak. Ini pertama, kedua. Nah, nanti bisa kalian pilih salah satu dulu. Misalnya, jadi pengen yang ini, Kominfo, ini ada Kominfo, ada Kemdikbud. Ya, banyak ini ada OJK-nya, saya percaya ya. Pilih yang misalnya Kominfo ini ya. Nah, ternyata judulnya Teknologi Masyarakat Indonesia. Males baca, tapi cerewet di medsos. Siapa ini? Nah, di dalamnya kalian cari infonya ya, Cak. Kalau ini kan berupa narasi. Kalau narasi kalian harus baca. Kalau punya TV tadi kan infografis lebih mudah dibaca ya. Misalnya seperti ini, boleh
kinerja masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Ternyata memprihatinkan sekali ya. Nah, ini boleh kemudian nanti infonya yang dari internet kalian screenshot ya. Kalian screenshot, kalian kirim ke grup kita, grup yang kompak ya. Kalian screenshot, tulis dari kelompok bela. Terus jadi kalian dapat menulis di situ hanya lagi bandingkan dengan sumber lain lalu ditulis. Setelah kamu bandingkan dengan sumber lain yang itu misalnya dari samping itu ternyata data yang disampaikan pada kurang karena di sumber lain mengatakan bahwa ini data itu ya silakan diskusi ya. Kemudian semuanya harus berperan ya. Tidak ada yang sibuk sendiri tapi tidak membantu. Ayo Mas Jadi, jadi Mas kalau pengen melakukan belajar nilainya ya, yang sekolahnya tertinggi 4, nah ini yang kalian ikuti. Menyebutkan pertama dari tentukan kami data sehingga kita golput misalnya tadi yang saya sudah sepakat dari sepuluh menit dimanfaatkan ini ya. 8.15 berarti nanti 8.25 sudah Makan TK. Ini fotografi belajar. Yo coba bagus itu. latihan manajemen waktu yang bagus. Jiwa ini bagus 10 menit, juga tidak tugasnya jika diurut tugasnya ya, karena kan jadwalnya akan dadakan
Dan ini nanti diberi kesempatan untuk belajar korupsi ya. Yang sudah selesai kalau ini. Jadi nanti kelompoknya review. Yang kedua yang sudah selesai sepertinya di kelompok ini sudah selesai. Nanti dua kelompok yang lain berarti pertemuan berikutnya ya. Ya. Terus tolong semuanya diperhatikan dan juga bisa disiapkan pertanyaannya. Pertanyaannya juga saja. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Vivi Kamaksari, samping saya Edi Ismail, sebelahnya Inayatu Tumanona, dan yang terakhir Sabia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Ibu Vivi, yaitu mencari fasilitas sumber data. Kami memilih fasilitas sumber data mengajar dan ini berdasarkan dengan perhitungan dan upah dan berbeda. Kami melakukan evaluasi terhadap data tersebut, yaitu meliputi itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Silakan. Oke, saya cerita disebutkan namanya ya. Nama saya Bukan Sekarang, saya akan mempertanyakan bagaimana hasil perbandingan dan semua lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Perbandingan dari sumber lain yaitu menunjukkan 4,82% atau setara dengan 7.195 orang per Februari tahun 2024. Apakah jawaban bisa diterima? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup presentasi. Bila ada tutur kata yang salah dalam hati kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 6 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyaningsih, selaku moderator dari kelompok 4 dan anggota saya yang pertama ada Rahmeka, kemudian Haidira, kemudian Anissa. Kami akan mempresentasikan hasil identifikasi sumber dari kelompok kami.
Jika ada yang bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Berdiri dulu sampai disebutkan namanya ya. Dan saya ingin bertanya, menurut kalian kenapa yang paling akurat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Marta Yudhistira. Menurut saya, menurut kami, sumber yang paling valid adalah data pertama. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,32%, yang berarti ada 7,86 juta pengangguran per Agustus 2020 saja. Dari total 147,91 juta angkatan kerja. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutup presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini karena jamnya ternyata sudah hari ini berkelompok dulu. Berikutnya berarti persiapan di hari Selasa ya. Selasa, tapi sepertinya kontennya ini yang penting disiapkan ya. Siap hari kamu lagi. Screenshot dari informasi kalau dikirim ke grup kompak ya, ditulis dari kelompok siapa. Oke, semuanya sudah presentasi ya. Presentasinya sudah baik, HP-nya tolong disimpan dulu. Sudah selesai. Terus dulu HP-nya. Kalau sudah sekarang sudah pindah. Belum? Ya tadi sudah teman-teman kalian sudah mewakili untuk maju ya. Jadi validitas sumber data itu bisa dinilai dari 4 indikator tadi ya tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah kesimpulan kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat, tunjuk. Ya Aura, sudah disampaikan hari ini kita belajar apa? Tentang identifikasi sumber data. Ada yang mau menambahi lagi? Bella. Tadi identifikasi sumber data bisa dilihat dari 4 indikator apa saja Mbak Nadi? Jadi identitas sumber atau identitas sumber ya. Terus yang kedua identitas penulis. Yang ketiga Mbak Kaya ya, indikator ketiga satu identitas sumber, kemudian tadi identitas penulis, yang ketiga isi sumber, yang terakhir perbandingan dengan sumber lain. Nah, hari ini kalian sudah belajar itu ya kan? Harapannya nanti ketika kalian sudah tahu tentang cara mengevaluasi dari sumber data, harapannya bagaimana ketika kalian menerima suatu informasi itu tolong dicek untuk kebenarannya, ya. Tidak langsung percaya, apalagi langsung di-share ke yang lain. Pastikan
dan akurat. Jadi boleh kalian bagikan atau kalian share ke orang lain. Nah, terakhir, silakan kalian buka lagi HP-nya, kalian scan, ya. Kalian jawab pertanyaan refleksi dari kegiatan belajar kita dari ini. Di situ ada beberapa pertanyaan, ya. Kalau dijawab dan tidak perlu dicukupi karena ini sebagai evaluasi pembelajaran kita. Gimana sih untuk saran dari tanya? Jadi di pertanyaan dulu itu sebenarnya masuk atau lebih menarik lagi atau lebih jelas lagi. Satu menit lagi itu penilaian individu kalian yang usah tanya tapi sebenarnya apa kan? Terakhir ya Cak. Semuanya sudah mengisi ya refleksi ya. Ya, hasil refleksinya nanti akan dibaca setelah ini dan akan direfleksikan juga agar pembelajaran berikutnya lebih optimal lagi ya. Kemudian di pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas tentang pentingnya privasi data. Hari ini kalian sudah belajar tentang hoax ya, bagaimana menghindarinya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang privasi data ya. Kemudian setelah ini kalian tentunya kan belum sesuai pertanyaan kalian ya, masih sesuai kelompok. Silahkan diberi waktu 2 menit tanpa suara untuk kembali ke posisinya masing-masing. Ya, kembali ke posisi masing-masing ya. Ya, kajian ini belum kami silahkan bisa dilakukan dulu. Itu ya. Ya, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Sudah jelas tentang materi ini. Tadi kalian sudah belajar paling berat ternyata. Yang sudah kalian pahami dari ini jangan melupakan itu saja ya. Diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan mudah menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, diakhiri. Oke. Sebelum diakhiri, saya dengar semangat kalian ya. Mari kita berikan jadwal pembelajaran kita. SMK bisa.